Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Anak keparat, laknat. Rupanya kau memang harus mampus di tanganku. Aku memang tak akan rugi membunuhmu, karena kau memang tidak pernah kupelihara sejak bayi. Sekarang bersiap-siaplah untuk mampus kau, Kameswara. Lihatlah baik-baik apa yang ku genggam ini. Sebentar lagi nyawamu akan segera melayang. Dan aku akan puas melihat bangkaimu berlumuran darah. Ayo, bersiap-siaplah anak keparat. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri ke-147 ini, dengan para pemain, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Ashari sebagai Paksi Jalak Kuning, Hanis sebagai Seruni, dan pengantar cerita, Asdi Suhastra. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Rahastri Kandi tertegun sejenak lamanya setelah melihat Paksi Jalak Kuning melangkah. Akhirnya dengan hati yang berdebar, dia segera bergegas untuk menghampirinya. Melihat Rahastri Kandi mengejarnya, Paksi Jalak Kuning kemudian menghentikan langkahnya. Ada apa lagi? Aku kira tak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Kenapa Kakang jadi bersikap demikian? Bukankah Kakang ingin berbincang-bincang denganku? Iya, semula aku memang ingin berbincang-bincang denganmu. Tapi setelah kau bicara demikian, aku seakan-akan kehilangan gairah. Sudahlah, Rahastri Kandi. Aku kira tak perlu kita persoalkan. Seharusnya Kakang jangan bersikap begitu. Bukankah kita akan membina dan menumbuhkan hubungan yang lebih dekat? Kalau kita tidak mempunyai rasa saling pengertian, maka sampai sejauh manapun kita akan sulit untuk bersatu, Kakang. Kakang, aku minta maaf kalau kata-kataku tadi telah menyinggung perasaan Kakang. Mengenai rencana Kakang ingin mengantarku, aku tidak keberatan. Aku rasa orang tua kita memang harus saling bertemu. Iya, walaupun rencana perjodohan ini masih kuanggap samar-samar. Rahastri Kandi, aku tidak ingin kau memaksakan diri mengajakku dan ayahku ke tempat tinggalmu. Kalau kau keberatan, aku juga tidak marah. Tidak, Kakang. Aku tidak memaksakan diri. Aku memang salah. Tidak seharusnya aku bicara demikian. Bagaimana kalau kita kembali ke sana? Iya. Malam terus mengalir dengan lembut, sementara waktu saling berkejaran tanpa jelas di mana berhentinya. Kembali Rahastri Kandi berbincang-bincang dengan Paksi Jalak Kuning. Kemudian pada keesokan harinya, Rahastri Kandi pergi sendirian ke sebuah padang yang ditumbuhi oleh rerumputan yang rimbun. Aku sebenarnya belum menginginkan Kakang Paksi Jalak Kuning untuk datang ke Palwasambu. Tapi aku khawatir sendiri. Seandainya pertemuan ini kuceritakan pada ibu, tentunya ibu menginginkan agar Kakang Paksi Jalak Kuning datang. Pikiranku masih terbayang Kakang Kameswara. Entah sekarang dia berada di mana. Hatiku semakin terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ya, sebenarnya untuk apa aku memikirkan Kakang Kameswara lagi? Bukankah aku sendiri telah memutuskan hubungan dengannya? Mau tidak mau, aku harus bisa melupakan Kakang Kameswara, sekalipun aku mencintainya. Kalau aku perhatikan, ya, sebenarnya Kakang Paksi Jalak Kuning orang yang penuh tanggung jawab. Dan sepertinya ia termasuk lelaki yang baik. Aku memang harus mulai memikirkannya. Dan saatnya untuk menentukan pilihan.
Tapi apakah cukup hanya dalam waktu yang singkat menilai sikap Kakang Paksi Jalak Kuning? Sementara aku belum tahu dengan jelas bagaimana kepribadian yang sesungguhnya. Baiklah, aku rasa aku harus mengadakan hubungan pendekatan lebih akrab lagi. Untuk melangkah ke jenjang pernikahan bukanlah hal yang gampang. Apalagi masing-masing belum saling mengenal lebih jauh. Oh, ada orang berkuda menuju kemari. Siapa orang itu? Tidak mungkin kalau Kakang Paksi Jalak Kuning. Soalnya dia tidak tahu kalau aku pergi ke tepi padang ilalang ini. Oh! Datang di padang ilalang ini, Nona. Siapakah kau? Rasanya aku belum pernah mengenalmu. Tentu saja kau belum pernah mengenalku. Karena baru kali ini kita bertemu. Namaku Seruni. Kau sendiri siapa? Namaku Rahastri Kandi. Nona Seruni, ada apa ini sebenarnya? Kenapa sepertinya kau sinis memandangku? Aku mau tahu. Apakah kau sudah cukup lama mengenal Paksi Jalak Kuning? Belum. Baru beberapa hari saja. Tapi orang tua kami sudah cukup lama saling mengenal. Nona Seruni, aku semakin tidak mengerti dengan kata-katamu. Nanti pun kau akan mengerti. Mulai hari ini, aku minta kau jangan mendekati dia lagi. Kenapa? Lagi pula apa urusanmu menyuruhku menjauhi Kakang Paksi Jalak Kuning? Semula kita memang tidak mempunyai urusan. Tetapi setelah aku mengetahui bahwa kau mempunyai hubungan dengan dia, maka mulai sekarang kita mempunyai urusan. Aku tidak main-main memperingatkanmu. Sekali lagi, aku minta kau jauhi Kakang Paksi Jalak Kuning. Tidak, aku tidak akan menjauhinya sebelum kau memberikan alasan yang kuat untuk melarangku. Aku tidak akan menjelaskan apa alasanku melarangmu untuk mendekati Kakang Paksi Jalak Kuning. Yang jelas, ia mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa dielakkan begitu saja. Aku masih tidak mengerti dengan kata-katamu. Kalau kau tidak mau menerangkan apa alasanmu, baik, aku pun bisa. Aku tidak akan menjauhi Kakang Paksi Jalak Kuning, siapapun orang yang melarangnya, termasuk kau. Apalagi tidak jelas siapa kau sebenarnya. Nona Seruni, kau harus tahu bahwa aku adalah calon istrinya. Oh. Jadi aku harap jangan membuat persoalan yang tidak-tidak atau merusak hubungan yang sedang kami bina. Jadi kau ini calon istrinya? Pantas sekali kau tidak ingin menjauhinya. Kasihan sekali. Kau seorang wanita cantik, tetapi begitu mudah kau jatuh ke tangan seorang laki-laki buaya seperti Paksi Jalak Kuning. Cukup! Aku tidak ingin kau mengumbar kata-kata fitnah di depanku. Pergilah. Aku tidak mengharapkan kehadiranmu di sini. Enak saja kau mengusirku dari tempat ini. Kau orang baru di sini, Rahastri Kandi. Aku sudah cukup lama mengenal daerah ini. Dan aku sudah menganggap tempat ini adalah tempatku. Jadi kalau kau mengusirku, berarti kau manusia yang tidak tahu diri. Sebaiknya turuti saja saranku. Jauhi Kakang Paksi Jalak Kuning kalau kau mau selamat. Tetapi kalau kau mau menanggung akibat yang menyedihkan, silahkan dekati sesuka hatimu. Kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Tidak. Sejauh manapun ancamanmu, aku tidak akan mundur. Tetapi kalau kau menjelaskan apa alasanmu dan bisa aku terima dengan akal sehat, maka aku pun akan menjauhinya.
Nah, katakanlah, apa alasanmu yang sebenarnya? Oh, keras kepala juga kau rupanya. Aku tetap tidak akan menjelaskannya. Asal kau tahu saja, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya terhadapku. Dilakukannya padamu. Tanyakan saja pada orang itu. Hup. Seruni, tunggu sebentar. Ada masalah apa sebenarnya Kakang Paksi Jalak Kuning dengan Seruni? Aku melihat sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Aku harus tanyakan hal ini pada Kakang Paksi Jalak Kuning. Aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka. Kalau saja keduanya memang mempunyai hubungan dan mempunyai masalah, mulai hari ini juga aku harus meninggalkan Kakang Paksi Jalak Kuning. Oh, tidak kusangka, ternyata laki-laki yang selama ini kuanggap baik tidak lebih dari orang munafik. Setelah kepergian Seruni, hati Rahastri Kandi benar-benar gelisah. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Bayangan wajah Paksi Jalak Kuning yang semula hadir di benaknya, tiba-tiba saja jadi lenyap ditelan kekecewaan. Sambil melemparkan pandangannya ke arah padang rumput yang menghampar, Rahastri Kandi melangkah meninggalkan tempat itu. Tapi baru saja beberapa tindak melangkah, tiba-tiba dari arah lain terdengar langkah seekor kuda. Kakang Paksi Jalak Kuning. Dari mana dia tahu aku ada di sini? Apakah Seruni yang memberitahukannya? Ya. Tapi kebetulan dengan kehadirannya di sini, aku bisa menanyakan tentang gadis itu. Hampir saja aku putus asa mencarimu. Ternyata kau berada di sini, Rahastri Kandi. Untuk apa Kakang mencariku? Kenapa bicara seperti itu, Rahastri Kandi? Kau seolah-olah tidak senang dengan kehadiranku. Apakah aku mengganggumu? Aku tidak merasa terganggu dengan kehadiran Kakang. Tapi justru aku merasa terganggu dengan sikap Kakang yang tidak jujur. Aku tidak mengerti apa maksudmu, Rahastri Kandi. Bicaralah yang jelas. Lagi pula apa yang tidak jujur dengan sikapku ini? Kakang tidak perlu berpura-pura di hadapanku. Aku rasa aku tidak perlu menjelaskannya. Sebaiknya bicaralah yang jujur, Kakang. Jujur? Oh, aneh sekali. Apakah kau pikir selama ini sikapku tidak jujur? Rahastri Kandi, lihatlah baik-baik. Apakah aku menyembunyikan sesuatu? Bukankah kau sudah tahu bagaimana sikapku selama ini terhadapmu? Sikap Kakang yang Kakang tunjukkan padaku bukanlah sikap asli Kakang. Aku minta Kakang, Kakang tidak perlu menutup-nutupinya. Bicaralah yang jujur, Kakang. Rahastri Kandi. Cukup. Kalau Kakang tidak mau jujur, sekarang juga aku akan pulang ke Pawasambu. Tunggu, Rahastri Kandi. Lepaskan tanganku, Kakang. Kakang tidak perlu mencegahku. Tunggu. Mulai hari ini kita tidak mempunyai hubungan lagi. Aku muak melihat sikap Kakang yang tidak jujur. Rahastri Kandi, apakah kau tidak bisa bicara baik-baik? Seharusnya kau jangan bersikap demikian. Ayo, jelaskan dulu persoalannya. Kalau memang aku mempunyai salah, apalagi kau katakan bahwa aku tidak jujur. Aku akan mengakuinya dengan terus terang. Baik, kalau kau mau mengakuinya, aku akan berterus terang. Sebelum kedatanganmu tadi, ada seorang wanita menemuiku. Dia melarangku untuk berhubungan denganmu. Wanita itu sepertinya sangat dendam sekali padamu, Kakang. Seorang wanita.
Selama ini aku tidak pernah bergaul dengan wanita manapun selain kau. Ya, ini pasti fitnah. Siapa wanita itu, Rastri Kandi? Dia bernama Seruni. Mendadak wajah Paksi Jalak Kuning merah padam setelah mendengar nama Seruni. Sesaat lamanya dia terpaku. Kemudian dia segera menyembunyikan rasa tegang itu sambil menarik napas panjang. Seruni? Kau tidak perlu terkejut, Kakang. Katakan saja, siapa Seruni itu? Aku tidak tahu siapa Seruni itu, Rastri Kandi. Kakang tidak perlu membohongiku. Jujur saja, bukankah kau tahu siapa Seruni itu? Iya, baiklah. Aku mengaku bahwa aku kenal dengan Seruni. Oh, seharusnya sejak tadi Kakang bicara begitu. Untuk apa kau sembunyi-sembunyikan tentang dia, Kakang? Lalu apa yang pernah kau lakukan terhadapnya? Sudahlah, Rastri Kandi. Aku tidak ingin kau mengungkit-ungkit tentang dia. Lagi pula apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya? Yang jelas, ada hubungannya. Bukankah Kakang sadar bahwa kita telah dijodohkan oleh orang tua kita? Kalau masalah perjodohan ini tiba-tiba ada pihak kedua yang turut campur, apalagi mempunyai sangkut paut denganmu, jelas aku harus mengetahuinya. Aku tidak mau mempunyai calon suami seorang yang munafik, apalagi tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pernah ia lakukan. Jangan Kakang pikir aku tidak sakit hati dengan peristiwa ini. Aku seolah-olah telah dilecehkan kau setelah kehadiran Seruni. Katakan, Kakang, apa yang telah Kakang lakukan terhadap Seruni? Rastri Kandi. Apakah Kakang telah menodainya? Rastri Kandi. Kakang tidak perlu mungkir. Aku ingin kejujuran Kakang. Baiklah. Aku memang kenal dengannya. Dan kau telah menodainya, bukan? Iya. Aku memang telah menodainya. Tapi kau pun harus tahu kenapa aku sampai menodainya. Cukup. Kau tidak perlu memberi alasan tentang kenapa kau menodainya. Beginikah sikap seorang laki-laki? Dan apakah semua laki-laki sepertimu, Kakang? Tidak kusangka. Kakang yang baik dan mempunyai tata krama sopan, ternyata tidak lebih dari seorang laki-laki yang munafik. Aku benci padamu, Kakang. Biarkan aku pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Rastri Kandi, tunggu. Pergi. Jangan sentuh aku. Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Dan mulai hari ini, kita tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Rastri Kandi, dengar dulu apa alasanku. Kenapa aku sampai menodai Seruni? Semua ini sebenarnya bukan salahku, tapi kesalahan dia. Di mana-mana pun, laki-laki selalu demikian. Tidak pernah mau mengaku salah. Padahal dia telah melakukan perbuatan yang tercela. Cukup, Kakang. Kakang tidak perlu menceritakan apa yang telah Kakang lakukan. Semua itu tidak akan bisa menghapus kekecewaan. Beginikah sikapmu, Rastri Kandi? Apakah kau memandangku hanya sebelah mata? Aku ingin menceritakan yang sebenarnya. Bukan untuk memberi alasan dari akibat perbuatanku. Tapi ini kenyataan bahwa aku memang tidak bersalah. Kau akan tahu bagaimana sikap Seruni setelah aku ceritakan yang sebenarnya. Tidak. Aku tidak butuh alasanmu. Rastri Kandi benar-benar kecewa. Sambil mengucurkan air mata, dia melompat meninggalkan Paksi Jalak Kuning yang terpaku seorang diri. Melihat Rastri Kandi pergi, Paksi Jalak Kuning segera melompat menyusulnya. Matahari terus condong ke barat. Cahayanya mulai redup diselimuti awan kelabu.
Rahastri Kandi terus berlari meninggalkan tepian padang ilalang. Tapi Paksi Jalak Kuning rupanya tidak putus asa untuk terus mengejar sampai akhirnya. Kemudian dia pun mampu menyusulnya. Aku akan melepaskanmu kalau kau mau mendengarkan kata-kataku. Aku mohon sekali, Rastri Kandi. Kau telah menyakitiku, Kakang. Bagaimana mungkin aku bisa mendengarkan kata-katamu? Sekalipun alasanmu bisa kuterima. Sungguh kejam sekali kau, Rastri Kandi. Sekalipun aku tidak bersalah, kau tetap tidak mau mendengarkan penjelasanku. Beginikah sikapmu yang sebenarnya? Rastri Kandi, sekali lagi, aku mohon kau mau mendengarkan alasanku. Setelah itu, silakan kau pertimbangkan keputusanmu itu. Bicaralah, apa alasanmu itu? Ya. 2 tahun yang lalu ayahku kedatangan seorang sahabat, namanya Ki Sinduro. Ia datang bersama anak gadisnya, Seruni. Nah, ketika itu, aku disuruh ayah untuk menemani Seruni. Dan aku sendiri tidak menduga kalau Seruni mempunyai sifat yang ugal-ugalan. Dia anak yang binal. Beberapa kali aku hampir terperosok karena ulahnya. Tapi ketika 6 bulan berlalu, di saat kedatangannya yang kedua kalinya, disitulah aku mulai terjebak. Ia menggunakan sesuatu untuk menaklukkan aku. Aku ingat peristiwa itu terjadi di sebuah lembah. Ketika mengantarkan dia untuk melihat-lihat lembah itu, aku tidak sadar ketika ia membubuhi ramuan perangsang pada minuman yang ia bawa. Tapi setelah peristiwa laknat itu terjadi, barulah aku sadar. Aku siuman dari ramuan itu dalam keadaan tanpa selai baju pun. Aku benar-benar kecewa atas peristiwa itu, Rastri Kandi. Aku menjelaskan ini semua bukan sengaja aku karang-karang agar kau mau menerima alasanku. Tapi ini benar-benar bukan atas kemauanku. Semua itu terjadi tanpa kusadari. Aku mohon, kau memahami penjelasanku ini, Rastri Kandi. Lalu, bagaimana setelah peristiwa itu terjadi, Kakang? Aku menyuruh dia untuk kembali ke orang tuanya. Dan mengancamnya untuk tidak menggangguku lagi. Kalau saja saat itu aku tidak bisa mengendalikan amarahku, mungkin saja Seruni sudah kubunuh. Sungguh kejam sekali kau, Kakang. Sekalipun saat itu kau melakukan perbuatan terkutuk itu tanpa sadar. Kalau kau memang laki-laki sejati, seharusnya kau mau tanggung jawab. Bagaimana mungkin aku harus tanggung jawab? Sementara itu terjadi bukan atas kemauanku, Rastri Kandi. Sudahlah, Rastri Kandi. Aku mohon, kau melupakan masalah Seruni. Kau calon istriku, Rastri Kandi. Aku tidak ingin hubungan ini putus begitu saja. Sementara aku mulai mencintaimu dengan segenap hatiku. Tidak, Kakang. Biar bagaimanapun, kita harus memutuskan hubungan ini. Aku tidak bisa menerimamu. Kau sudah terlanjur menjadi milik orang lain. Tidak. Aku milikmu, bukan milik orang lain. Aku mohon kau jangan mengecewakan aku, Rastri Kandi. Aku mencintaimu bukan sekedar untuk main-main, tapi aku mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Sekalipun kita tetap tidak bisa bersatu, Seruni jelas mencintaimu, Kakang. Jadi aku harap kembalilah padanya. Aku tidak ingin menyakiti orang lain. Ini keputusanku, Kakang. Ya, sekarang juga aku akan kembali ke Pawasambu. Sampaikan salamku pada ayahmu. Selamat tinggal, Kakang Paksi Jalak Kuning. Hop! Rastri Kandi! Rastri Kandi!
Demikianlah Rahastri Kandi mengalami perjalanan ketika bersama Paksi Jalak Kuning atau Panci Garit, calon suaminya. Sambil meneteskan air mata, Rahastri Kandi menceritakan semua itu pada Kameswara, Ken Dedes dan juga Empu Purwa. Ketiganya nampak menatap iba, merasakan apa yang dialami oleh Rahastri Kandi. Jalak Kuning terpaksa kutinggalkan. Seharusnya kau tidak bersikap demikian, Rahastri Kandi. Bukankah Paksi Jalak Kuning sudah menceritakan yang sebenarnya? Dan aku kira ia bicara jujur. Aku percaya Kakang Paksi Jalak Kuning bicara jujur. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menerimanya, Kakang? Kalau saja dia tidak melakukan perbuatan itu, mungkin aku masih bisa memaafkannya. Apakah kau mencintai Paksi Jalak Kuning? Secara jujur, ya. Aku sebenarnya mulai mencintainya, Kakang. Tapi setelah peristiwa Seruni ku ketahui, semua itu seolah-olah kandas begitu saja. Aku sebenarnya tidak menginginkan peristiwa ini terjadi. Tapi mungkin karena kehendak Sang Hyang Agung, semua itu akhirnya terjadi begitu saja. Lalu bagaimana peristiwa selanjutnya? Baiklah, Kakang. Aku akan melanjutkan cerita ini. Setelah aku meninggalkan Kakang Paksi Jalak Kuning, di perjalanan, tiba-tiba aku dijegat oleh Seruni dan seorang kawannya. Kembali ke Palwasambu. Apa yang kau inginkan sudah kupenuhi, Seruni. Mulai hari ini, aku tidak akan mendekati Paksi Jalak Kuning lagi. Permisi. Tunggu. Urusan kita belum selesai. Apalagi yang kau inginkan? Bukankah aku sudah memenuhi apa yang kau pinta? Sekalipun kau sudah memenuhi apa yang kupinta, tapi kau tidak bisa meninggalkan desa ini begitu saja. Apa maksudmu? Maksudku, aku menginginkan kau. Kalau Paksi Jalak Kuning bisa menyakitiku, maka aku pun bisa menyakiti hatinya. Sekarang, aku memang tidak bisa menyakiti hatinya secara langsung. Tapi sekalipun demikian, aku bisa menggunakanmu sebagai sasarannya. Apa maksudmu, Seruni? Maksudku? Maksudku tidak lain, ingin merusak kehormatanmu. Nah, sekarang lebih baik kau bersiap-siaplah. Karena sebentar lagi temanku akan memperkosamu. Biadab, sungguh tidak mempunyai peri kemanusiaan sekali perbuatanmu. Nyala dari hadapanku. Bisa marah juga kau rupanya. Tapi sayang, percuma kau bertingkah macam-macam di hadapanku. Sebaiknya turuti saja kehendakku. Kau jangan gila, Seruni. Kalau kalian macam-macam, apalagi bermaksud berbuat tidak senonoh terhadapku, jangan menyesal. Jika aku menurunkan tangan kasar, kita sudah tidak mempunyai urusan lagi, Seruni. Enak saja. Sampai kapanpun kita akan tetap mempunyai urusan.
aku tidak akan diam untuk menyakitimu selama dendamku masih membara, Rahastri Kandi. Tapi kenapa harus aku yang menanggung beban dari kesalahan Paksi Jalak Kuning? Lagi pula, menurut yang aku tahu, bahwa itu semua akibat dari ulahmu sendiri, Seruni. Iya, memang. Itu terjadi memang atas ulahku. Tapi kenapa setelah bayi yang kukandung kemudian lahir, Kakang Paksi Jalak Kuning tidak mau mengakui bahwa itu adalah anaknya? Disinilah letak sakit hatiku, Rahastri. Oh, jadi kau sudah melahirkan anak dari perbuatan bejat itu? Iya. Tapi apakah kau yakin bahwa itu benih dari Kakang Paksi Jalak Kuning? Keparat. Apa kau pikir bayi itu adalah benih dari orang lain? Iya. Siapa tahu benih itu bukan hanya benih Kakang Paksi Jalak Kuning. Artinya, benih dari setiap laki-laki yang kau kencani secara tidak jujur. Kurang ajar. Kau mulai menghinaku. Surabasanto, lumatkan tubuh wanita keparat ini. Perlakukan dia sesuai dengan apa yang kau suka. Cepat! Oh! Tanpa banyak bicara lagi, laki-laki yang berdiri di sebelah Seruni segera melesat menerjang Rahastri Kandi. Untung saja Rahastri Kandi sudah siap sejak tadi. Kemudian dengan mudah dia berkelit menghindar dari terjangan Surabasanto. Gila. Ternyata Rahastri Kandi mempunyai kepandaian tinggi juga rupanya. Kalau begitu, aku harus menyelesaikan masalah ini dengan bubuk ramuan yang sudah kusiapkan. Jika tidak, rusaklah semua yang sudah kurencanakan ini. Surabasanto, demikianlah. Oh, ingin turun tangan juga kau rupanya, Seruni. Bagus. Kita memang harus menyelesaikan urusan ini. Dengan demikian, tidak akan timbul rasa penasaran di hatimu. Ayo, majulah kau, Seruni. Kau tidak perlu sombong, Rahastri Kandi. Sekalipun kepandaianmu cukup tinggi, tetapi jika berhadapan dengan Seruni, semua itu tidak akan ada artinya. Cukup! Jangan banyak bicara lagi. Kalau kau memang merasa sanggup untuk menjatuhkan aku, lakukanlah. Aku sudah terlalu muak berhadapan denganmu, karena kau tidak lebih dari seorang perusak hubunganku. Ayo perempuan Bina, jangan hanya bisa memerintahkan orang lain untuk melawanku, sementara kau sendiri tidak becus untuk berbuat sesuatu. Jaga mulutmu, Rahastri Kandi. Kau akan segera tahu nanti siapa aku setelah merasakan apa yang kulakukan. Untuk merobohkanmu, aku tidak perlu mengeluarkan tenaga terlalu banyak. Hanya dengan serbuk ini, aku rasa kau pun akan terkulai tidak berdaya. Nah, terimalah ini. Ya. Rahastri Kandi segera melompat mundur beberapa tombak ketika Seruni menebar serbuk, tapi malang bagi gadis dari Palwas Sambu itu. Rupanya dia sempat merasakan bau dari serbuk itu, sehingga dia merasakan sesuatu yang lain ketika menghela napas. Aduh, kenapa kepalaku tiba-tiba saja pening? Kurang ajar. Rupanya Seruni telah menebar bubuk racun. Aku harus bisa menahan rasa pening ini. Aku tidak boleh terpengaruh ramuan ini. Tapi kepalaku semakin pening. Aku tidak kuat lagi untuk menahan rasa kantuk dan rasa pening ini. Oh, Dewata yang agung. Sudah kukatakan sejak tadi bahwa kau tidak akan sanggup menghadapi Seruni.
Tetapi kau tetap saja melawanku. Nah, itulah akibatnya. Hayo Rahastri Kandi, hisaplah dalam-dalam nikmatnya serbuk itu. Dengan demikian, kau akan segera terbang ke alam mimpimu. Alam yang penuh keindahan. Hayo Rahastri Kandi. Keparat sekali kau Seruni. Kau benar-benar biadab. Aku tidak kuat lagi untuk berdiri. Serbuk itu benar-benar berbahaya. Setelah beberapa saat menghisap bubuk itu secara tidak sengaja, aku pun mengalami tidak sadarkan diri cukup lama, Kakang. Lalu apa yang terjadi setelah kau siuman dari pingsanmu? Lalu aku... Rahastri Kandi, aku butuh penjelasanmu. Bicaralah. Apa yang terjadi setelah itu? Aku tidak tahu, Kakang. Yang aku rasakan saat itu, sekujur tubuhku terasa sakit, dan tubuhku tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Tapi setelah ku rasakan beberapa saat, rupanya kesucianku telah lenyap. Akibat perbuatan Seruni dan temannya, Surobasanto. Aku sekarang sudah tidak suci lagi, Kakang. Aku sekarang tidak lebih dari seonggok sampah yang terbuang. Jadi Surobasanto telah memperkosamu? Iya, Kakang. Semua itu terjadi atas perintah Seruni. Hapuslah air matamu, Rahastri Kandi. Aku berjanji akan menyeret dua orang itu. Mereka harus bertanggung jawab. Kalau saja Seruni tidak melakukan perbuatan yang pengecut, aku yakin kau tak akan mengalami hal ini. Pengalaman itulah yang paling menyakitkan hatiku, Kakang. Aku sekarang seolah-olah tidak mempunyai pegangan hidup lagi. Sejak peristiwa itu, aku benar-benar menjadi orang yang putus asa. Sampai akhirnya mengalami sesuatu akibat dari kata-kataku sendiri. Waktu itu, aku memohon pada Sang Yang Agung agar aku bisa melupakan semua yang kualami. Dan ternyata benar. Aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Setelah aku mengamuk, kemudian kepalaku membentur sesuatu. Saat itu, aku sempat mengalami pingsan sebentar. Dan ketika sadar, aku tidak ingat lagi siapa diriku dan dari mana asalku. Baru setelah beberapa hari kemudian bertemu Kakang, ingatanku dapat pulih kembali. Tapi apa gunanya sekarang aku hidup, Kakang? Rasanya sekarang aku tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Aku malu hidup dengan noda dan nista. Aku malu, Kakang. Rahastri Kandi. Kamaswara benar-benar tersentak kaget ketika melihat Rahastri Kandi bangkit kemudian berlari ke dalam sebuah ruangan bilik. Sementara Empu Purwa dan Ken Dedes hanya bisa menatap dengan perasaan iba. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Kamaswara untuk menolong Rahastri Kandi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.
sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.